Ada Sareh, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada 3. Tapi di situ hanya ditulis 2. Dan Tuhan katakan 2 perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah. Ya. 2 perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Kita ini adalah anak-anak raja, tapi sanggupkah derajat anak raja itu kita pegang? Ya. Kita mengatakan bahwa kekristenan ini lebih baik dari agama orang lain. Kita akan uji. Kita akan uji mulai dari kita bangun pagi. Ketika adzan subuh dikumandangkan oleh mereka, yang menjadi pertanyaan kita, di manakah orang Kristen waktu ada adzan subuh? Tidur, kemulan selimut, ngorok. Bagaimana mungkin kalau kita mengatakan bahwa agama Kristen ini adalah agama yang lebih benar daripada agama Islam? Padahal ketika saudara kita di Bani Kedar mengumandangkan suara adzan subuh, orang-orang Kristen lagi tidur. Tapi ngomong agama jarene luwe api. Ketika saya tanya jawab dengan seseorang Kristen, jawabannya ringan. Betul, ini jawabannya plesetan, cuma ringan, cuma konyol. Dia bilang, saya ibaratkan Pak, wong Kristen niki majikan, anak rojo niku lak majikan. Tiang Islam niku kan anak hamba, pembantu. Sak niki lek injing-injing niku sing tangi dhisik niku majikane napa pembantune. Ini plesetan cuma konyol. Kan pasti pembantu nih Pak. Nggih masak rumiyin, resik-resik muin. Majikan niku kajenge tangi injing, tangi awan, tangi sore kan mboten masalah. Napa gunane Pak bayar pembantu? Kan pembantu niku kedu tangi rumiyin. Saya jawab, baik. Kalau gitu ingatlah bahwa kata-katamu akan ditulis di dalam Alkitab. Mangke tenggonin roko niku bek anake raja. Sebab Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang bukan umatku akan aku sebut umatku. Nanti akan banyak orang-orang Bani Kedar satu persatu diambil oleh Tuhan. Diambil untuk dipersiapkan menjadi laskar Kristus. Tapi banyak orang-orang Kristen ketuk pintu Tuhan, bukakan pintu surga. Apa kata Matius 7 ayat 21-22? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu, enyah kamu iblis pembuat kejahatan. Padahal dia katakan, Tuhan, bukankah aku selama hidup di dunia ini berseru atas namamu, bernubuat demi namamu? Aku tidak kenal kamu. Karena kenapa? Ya ini akibat. Lek terus yang Jawi niku napa sih? Lelinduk, lek tangi aja kedisian petik kluruk ya. Engkau rezekimu dicocok petik. Ojo petik kluruk bono adzan subuh wong Kristen tambah kupingnya ditutupi. Gak wong-wong ula pokok bro-bro ae sih. Wena-wena wong turu ana wong bro-bro. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sama tangga tendang Islam, nopo kok sholat subuh. Yang Islam sholat subuh niku wonten rong perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur, tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Kaping kali, tiang Islam niku nopo kok sholat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu masa yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya,
Itu sudah pasti. Pasti air Zam-Zam itu nomor 1 dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung diki mulai kaji, niku sing dipatosi pertama kali banyu Zam-Zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air Zam-Zam ini? Mereka memburu air Zam-Zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air Zam-Zam 1 botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air Zam-Zam. Tapi betulkah bahwa air Zam-Zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air Zam-Zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan basah alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu sya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adila, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku. Aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata. Ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6, seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha. Menurut orang Kristen, yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya. Saudara kita di Bani Kedar itu kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu. Endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Quran lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak. Contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin?
Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban, sampai dibangkitkan hidup kembali.